Oke, hanya kegiatan yang terdaftar atau dikenal yang dapat melewati atau melakukan hubungan, teman-teman. Jadi kalau nggak kenal nih sama Dika, nggak akan saya kasih lewat, ya. Atau saya kenal Dika, tapi kegiatannya saya nggak bisa pastikan itu baik. Saya cegah juga Dika walaupun saya kenal, gitu ya. Maka firewall karakteristiknya seperti itu. Karena dia mencegah atau membendung teman-teman, maka yang jelas dia harus kuat dulu dirinya sendiri, ya kan? Masa kalau dia nggak kuat, dia ada sesuatu yang menyerang dia hancur duluan, kan nggak etis gitu ya. Jadi harus kuat duluan dianya. Arsitektur firewall, teman-teman, ada yang dinamakan dual home host. Apa itu? Yaitu komputer yang memiliki paling sedikit dua antarmuka, dua interface. Ya, minimal ada dua host saja dia sudah bisa melakukan yang namanya dual home host. Karena jaringan komputer kan tidak harus 100-200, peer to peer, ya one to one itu sudah disebut dengan jaringan komputer. Nah, itu yang disebut dengan dual home host. Untuk implementasinya, tipe arsitektur dual host ini, fungsi router pada host ini dinonaktifkan. Ya, kalau cuma one to one, peer to peer, ngapain ada router, ya kan? Boros biaya. Kecuali kalau ada dua jaringan yang berbeda, oke, kita lakukan pakai router. Gitu. Oke, lalu yang kedua adalah screen host. Ini katakan menyediakan layanan pada sebuah jaringan internal dengan menggunakan router terpisah, teman-teman. Ya, nanti saya buka gambarnya. Pada prinsipnya semua firewall itu adalah sistemnya filter, teman-teman ya. Maka pengamanan pada arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan penyaringan paket. Jadi tidak semua teman-teman paket itu di situ harus difilter dulu. Ya, di screening dulu. Sama halnya pada saat kita membawa tas kita, paket tas kita itu melewati apa sih namanya teman? Detektor ya, untuk masuk ke kabin pesawat ya. Kalau dicurigai pasti akan tertahan, itu betul ya? Betul, Pak. Tidak semua. Iya, Pak. Saya pernah teman-teman di bandara, saya dipanggil, Pak buka tasnya. Wah, luas ya teh, naon itu. Ternyata terdeteksi ada logam, teman-teman. Ternyata apa? Sebuah lem sebenarnya kayak lem ibon itu, ciri khas daerah sana, teman-teman, dikasih sama teman saya. Ya, bawalah cina gitu. Saya lupa itu adalah metal, tempatnya metal. Ya, akhirnya Pak mohon maaf kami tahan. Oh silakan, maaf saya juga salah karena ini memang dilarang di bandara seperti itu. Nah jadi tidak semua paket itu langsung terkirim, dia akan disaring dulu mana yang boleh mana yang tidak. Jangan-jangan ternyata paketnya adalah bom, teman-teman. Ya nggak beleduk. Oke. Tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal, jadi ada pihak luar yang mencoba masuk ke internal itu, teman-teman, ya, harus berhubungan dengan namanya bastion host. Apa maksudnya bastion host ini? Adalah bastion host melakukan fungsi autentifikasi. Dicek dulu kebenarannya nih. Benar nggak yang masuk nih Dika? Ya. Atau jangan-jangan akunnya akun Dika tapi yang masuk Robi. Harus diperiksa dulu, diautentifikasi dulu. Ya, dan fire proxy. Nah, ini teman-temannya, sepertinya ini screen hostnya seperti ini. Kalau kalian lihat teman-teman di sini, oke. Kalau internet ya, ini paket filtering tadi teman-temannya. Ini semua disaring, semua paket di sini. Nah, si bastion host ini di sini posisinya, teman-teman. Ya. Jadi, sebenarnya setelah masuk akses internet ini ke internal, si bastion host ini pada firewall, dia berusaha untuk mencegah bagaimana si internet ini bisa langsung tembus kepada host, teman-teman. Ya. Oh, kamu masuk ring 1 dulu. Ring 1-nya apa? Bastion host dulu. Gitu. Nah, jadi kalau dilihat gambar sini, dia masuk ke sini, teman-teman. Ya, nanti masuk ke dia information server. Apa enggak yang harus dikasih informasi? Akhirnya masuk ke sini dulu, baru dia kirim ke masing-masing host, teman-teman. Ya, seperti itu. Tapi nanti ada lagi yang arsitekturnya dia murni si internet ini harus melewati bastion host dulu.
Kalau ini boleh saja bisa langsung, ya. Tapi yang screen host ini dia memerlukan yang namanya bastion host, ya. Lalu yang berikutnya screen subnet, menambahkan sebuah layer pengamanan pada arsitektur screen host, yaitu dengan menambahkan jaringan parameter. Jaringan parameter adalah jaringan yang dibuat, tapi bukan jaringan komputer, teman-teman. Jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet. Apa maksudnya? Jadi justru dia mengisolasi jaringan internal. Internalnya yang dijaga, ya. Internalnya yang dijaga dari jaringan internet. Oke, jaringan parameter mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internet. Yang screen subnet ini, jadinya apa? Jaringan parameter ini yang mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan. Kalau kita lihat di sini, ya, internet ini kan langsung teman-teman ya ke bastion host ya. Jadi kalau misalnya si host ini jebol, gitu ya, tidak bisa melakukan authentifikasi dan proxy, maka internet ini dengan langsung saja masuk ke host gitu, tanpa ada filter dan proxy. Kenapa? Bastion host ini tidak terlindungi. Tapi dengan menggunakan yang namanya screen subnet, maka diharapkan si bastion host ini yang diprotek duluan, teman-teman. Ya, sama halnya kalau kita di perumahan ada pos satpam, teman-teman. Ya, kalau yang screen host screen subnet ini, si pos satpamnya diperkuat, teman-teman. Ya, si pos satpamnya diperkuat apa? Kalau ada gempuran dari luar, itu nggak sampai masuk ke dalam. Kalau yang mau babak belur ya pos satpamnya saja, si bastion host itu gitu. Lalu yang tadi ya ini udah ada tipe firewall yang menghubungkan dengan OSI layer, yaitu tipe aplikasi level gateway. Ya, ini firewall pada OSI layer. Tipe tersebut dikenal dengan sebutan proxy server, teman-teman. Yang terkenal pada firewall ya, biasanya kalau kita install itu kan ada firewall filter dan firewall proxy ya, teman-teman ya. Dua yang terkenal itu. Tipe tersebut dikenal dengan sebutan proxy server. Apa bedanya dengan itu ya firewall filter yang nanti kita lihat. Yang berfungsi untuk memperkuat arus aplikasi. Yang dikuat aplikasinya, teman-teman. Gerbang ke aplikasinya supaya aplikasi tidak terserang. Layer aplikasi pada model OSI seperti FTP, HTTP, ya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Apa sih FTP, HTTP? Jadi dia akan bekerja pada di sini, layer aplikasi ini. Firewall bekerja pada bagian network. Ya. Ada 7 lapis ya teman-teman ya, betul nggak? Ya. Si firewall-nya bekerja pada OSI network. Ini agak ringan-ringan teman-teman materinya ya. Tujuan umum firewall ada apa sih? Yang pertama dia melindungi mesin atau komputer, yang kedua melindungi jaringan, teman-teman. Setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dengan ingin semua isi komputernya terlindungi. Saya nggak mau gitu ya, RAM saya hancur, hard disk saya hancur, data-data saya hilang. Maka si firewall ini salah satu fungsi umumnya adalah untuk melindungi mesin atau komputer atau data yang ada di dalamnya, teman-teman. Yang kedua apa? Tentang jaringan. Jaringan komputer yang terdiri dari satu komputer dan berbagai jenis topologi. Ini juga kita ada topologi ya, bus, mesh, gitu ya, ring, star, gitu ya. Dia melindungi jaringan, baik itu jaringan perseorangan ataupun organisasi. Ya, jadi dia secara umum melindungi mesin dan jaringan. Kalau mesin berarti apapun konten yang ada di dalam mesin itu. IP tables, teman-teman. Di dalam firewall juga ada yang namanya IP tables. Ya. Di IP address juga ada, teman-teman ya, IP tables ya. IP tables berarti dia pada IP address itu mencatat semua IP-IP yang akan dituju. Akan dicatat di dalam IP tables. Tapi pada firewall apa sih? Dikatakan IP tables pada firewall itu alat yang digunakan pada sistem operasi Linux, teman-teman. Ya.
dan berfungsi sebagai alat untuk melakukan filtering terhadap lalu lintas atau trafik data dalam satu server. Si IP table ini teman-teman, gambarannya adalah sebuah lalu lintas traffic yang melalui sebuah jaringan, dan apapun yang terjadi dalam lalu lintas itu akan dicatat dalam IP tables itu, teman-teman. Ya, itu maksudnya. Jadi dia melakukan penyaringan terhadap lalu lintas atau traffic data dalam suatu server. IP tables digambarkan sebagai pengatur lalu lintas. Oke. Ya. Jadi IP tables ini teman-teman, kalau kalian baca literasi yang lain, ya tapi tidak akan saya singgung lebih jauh tentang itu. IP tables itu berisi rules. Apa itu rules? Aturan. Aturan-aturan yang dibuat sehingga atau dengan tujuan apa? Melindungi komputer dan jaringan. Dibuat aturan nih, misalnya IP address dengan 192.0.001 dia deny, ya tipenya deny atau ditolak, atau boleh akses. Maka di situ fungsi dari IP table firewall ini. Dia ngatur teman-teman lalu lintasnya ya. Lalu suatu firewall yang membatasi lalu lintas keluar dan masuk ataupun sekedar mengawasi lalu lintas yang melewati komputer, teman-teman. Jadi catat nih, ya. Sekali lagi, misalnya saya ilustrasikan sebuah pos satpam, teman-teman. Pos satpam akan menyaring, mencatat siapa yang masuk, orang yang masuk. Apakah warga dicatat? Dicatat juga, teman-teman ya. Oke, berarti dia akan fokus kemana juga? Akan fokus pada tamu yang masuk dan yang keluar. Yang masuk tamu A nih, udah keluar belum? Oh, sudah keluar, catat lagi. Sampai juga dia mencatat orang yang hanya lewat, numpang lewat saja. Pak, ngiringan Pak, badai muter Pak, gitu. Oh, mangga. Dia catat juga, teman-teman. Ya, supaya dia punya data siapa saja yang melintas di situ, apa saja tujuannya, gitu ya. Oke, salah satu IP firewall, salah satu layanan yang dimiliki oleh sistem operasi FreeBSD. FreeBSD ini teman-teman, ini yang boleh dikatakan adalah sistem operasi Linux. Ya, sistem operasi Linux. Ada yang sebut operasi Linux, ada yang sistem operasi FreeBSD ini ya, untuk membangun sebuah firewall. Berarti teman-teman, bukan hanya Windows saja yang punya firewall, Linux juga punya. Ya. Apa IP firewall ini, teman-teman? Kenapa dia dimiliki oleh sistem operasi FreeBSD ini? FreeBSD ini sekali lagi adalah sistem operasi Linux. Sama-sama bekerja pada layer ketiga lapisan OSI, network layer. Nah, saya katakan tadi teman-teman, di dalam firewall tables itu ada yang rules atau aturannya. Ya, ada aturannya. Oke, aturannya dibuat rules A, rules B, rules C, dan seterusnya. Nah, kalau untuk yang IP firewall, dia pembacaan rules-nya, aturannya sama dari atas ke bawah, teman-teman. Sama seperti membaca algoritma ya, teman-teman ya. Pernah baca algoritma? Ya. Kenapa? Kan algoritma kan membacanya dari top down ya, teman-teman ya. Itu Pak. Membaca dari atas ke bawah. Ada nggak teman-teman di algoritma yang membacanya bottom up? Bottom up. Nanti kalian akan lihat teman-teman ya, ada juga nanti aturan pada algoritma yang menyatakan tidak harus dari atas. Ada salah satu nanti fungsi atau function yang bisa dia membaca rules-nya dari bawah ke atas, teman-teman. Jadi pada saat suatu kondisi dia akan membaca dari bawah ke atas. Itu ya, tidak harus top down, tapi bottom up juga bisa. Tapi kalau pada IP firewall, pada Linux itu dia membaca adalah seperti biasa dari atas ke bawah. Tunnels. Tunnels itu adalah tunnelsnya bahasa Indonesia ya, lupa saya. Siapa yang tahu tunnels? Tunnels itu terowongan, teman-teman. Ya. Saya ngedadak ingat tunnels, terowongan tunnels ya. Merupakan sebuah IP network komunikasi antar dua jaringan. Oke, ilustrasinya dengan IP tunnel kita bisa bergabung dengan network lain
secara tidak langsung kita membuat terowongan teman-teman untuk menggabungkan network kita. Kasih ilustrasi yang sederhana teman-teman ya. Saya punya jaringan host ini dan ini, ya, tangan saya 2. Nah, ini udah terbentuk teman-teman jaringannya ya, sudah berbentuk jaringan. Tetapi tunnel itu dibuat supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi teman-teman, ya, berkomunikasi tanpa sepetangan orang lain teman-teman. Dia lewat bawah, buat terowongan lagi. Ya, sama-sama untuk berkomunikasi betul, gitu ya. Jadi dia bisa lewat jalur resmi atau lewat jalur terowongan ini teman-teman tunnel. Ya. Kalian tahu teman-teman ada di Gedung Merdeka ada sebuah terowongan di situ. Cingsan orang Bandung di dia. So. Siapa yang orang Bandung di sini? Iya, Pak. Ya, Pak. Sok siapa? Tahu ada sebuah tunnel di situ di bawah Jalan Asia Afrika? Nggak pernah tahu ya teman-teman ya? Belum tahu sih, Pak. Itu dikatakan teman-teman, itu ada tunnel di bawah itu teman-teman ya. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, itu ada terowongan yang kalau nggak salah nih, dari Gedung Merdeka ke Gedung Asia Afrika teman-teman. Gedung Asia Afrika jeung Merdeka itu sama ya? Pokoknya dia dari Gedung Asia Afrika itu ada sebuah terowongan teman-teman ya. Jadi supaya kalau ada apa-apa terjadi bisa lewat situ teman-teman kepala negara. Ada terowongan. Gitu ya. Nah, itu yang mungkin orang lain tidak tahu tapi situ ada. Oke. Ya. Contohnya gini teman-teman ya, kita menggunakan koneksi ISP Internet Service Provider Aminet. Dan kita ingin buat tunnel ke ATNet. Maka jalur yang digunakan adalah jalur Aminet ini teman-teman. Ya. Dengan cara apa? Supaya ISP-nya kelihatannya apa? Aminet. Dan kita ingin buat nih tunnel dari Aminet ke ATNet. Maka yang kita gunakan adalah jalur Aminet ini teman-teman, tapi bukan jalur dari yang seharusnya. Ya. Jadi sebuah terowongan yang menghubungkan Aminet ke ATNet. Prinsipnya seperti terowongan aja teman-teman ya. Terowongan itu di atasnya mungkin ada jalan, tapi terowongan itu yang membuat sebuah jalan rahasia. Kenapa? Supaya teman-teman, saya balik lagi, supaya antisipasi kalau Aminet ini ketahuan, itu bisa ditutup dan kita bisa lewat tunnel ini teman-teman. Jalur rahasianya. Ini yang tidak diketahui oleh orang lain teman-teman. Dengan menggunakan tunnel ini. IP security, IPsec. Suatu protokol digunakan untuk melakukan pertukaran paket pada layar IP secara aman. Lalu ini seperti saya bilang ini agak ringan teman-teman ya. Ini hanya hafalan saja. IPsec menyediakan 2 jenis mode enkripsi, yaitu mode transport dan mode tunnel. Kalau mode transport berarti dia lewat layer transport ya teman-teman ya, jalur biasa. Apakah pakai UDP atau pakai IP? Ya, kita sudah pernah bahas ya. Kalau UDP itu adalah pengantaran paket. Si UDP-nya tidak bertanggung jawab atas keselamatan paket itu. Tapi IP address, paket data akan dikirim secara bertanggung jawab oleh IP address. Gitu. Dan mode tunnel, ya, berarti bisa lewat terowongan teman-teman. Bukan jalur yang mode transport ini. Mode transport akan mengenkripsi. Enkripsi itu tahu sih? Ini masih ingat enkripsi? Penguncian? Kurang tepatnya penguncian. Mengubah. Enkripsi adalah mengubah data asli menjadi data yang samaran ya. Iya, Pak. Enkripsi. Kebalikannya adalah deskripsi. Merubah data yang mengembalikan data yang dirubah menjadi bentuk aslinya. Itu deskripsi. Enkripsi dan deskripsi itu yang disebut dengan kriptografi, teman-teman. Ya, seni menyandikan data. Oke, mode transport akan mengenkripsi pada bagian data masing-masing paket tanpa mengubah header paketnya. Jadi si mode transport ini
dia mengenkripsi nih data pada apa? Masing-masing paket dienkripsi supaya apa? Tersamar, gitu ya. Nah, ini mungkin yang baru kalian dengar ada teman-teman, ada algoritma yang digunakan untuk mengenkripsi data adalah algoritma kriptografi simetris. Baru dengar ya teman-teman ya, ada algoritma itu ya. Pernah dengar Pak di film Hack Pak? Di film hacknya, ya itu udah pasti kalau orang-orang hack pasti berhubungan dengan enkripsi teman-teman. Algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi simetris ini teman-teman, ini sebagai gambaran saja. Enkripsi dan deskripsi pada simetris teman-teman. Dia mempunyai key, ya anggap saja key kunci yang sama antara enkripsi dengan deskripsi. Gitu ya. Itu simetri. Jadi pada saat saya mengenkripsi, saya menggunakan kunci yang sama. Pada saat saya melakukan membuka enkripsi dengan cara deskripsi, saya menggunakan kunci yang sama juga. Tetapi kalau asimetri, kunci enkripsi mempunyai kunci yang berbeda dengan deskripsi. Kalau tingkat keamanannya bagus yang mana teman-teman kira-kira? Simetri atau asimetri? Simetri punya kunci yang sama, membuka dan mengunci dan membuka pakai kunci yang sama, sedangkan simetri mengunci dan membuka dengan kunci yang berbeda. Kira-kira aman yang mana teman-teman? Simetri. Simetri atau asimetri? Ayo. Simetri, Pak. Asimetri ya teman-teman ya. Kenapa asimetri? Iya, kalau saya pakai kunci. Soalnya berbeda kan Pak? Kuncinya berbeda, 2 kunci. Kalau simetri kan sama. Saya mengenkripsi dengan cara kunci yang sama, kunci A. Tapi dengan pada saat dekripsi masih menggunakan kunci A. Berarti kan kuncinya sama teman-teman ya. Dari segi keamanan data bagusnya sih algoritma asimetri. Tetapi teman-teman ada kelemahan dan kekurangannya juga. Sebenarnya disebut dengan 2 kunci, asimetri itu sebenarnya satu yang namanya private key, and the second one is public key, teman-teman. Ya, berbeda, tapi kok satu public ya, kunci public. Betul teman-teman. Pada saat enkripsi itu dia menggunakan public key. Public key ini adalah kunci yang diketahui bersama teman-teman secara umum. Ya percuma dong Paknya kalau kuncinya sama-sama gitu. Tetapi teman-teman, pada saat dia membuka, dia harus menggunakan yang disebut dengan private key, kunci yang khusus, kunci pribadi. Dan orang yang memiliki kunci publik ini tidak dengan gampang bisa memiliki private key, teman-teman. Itu asimetri, ya, berbeda dengan simetri. Seperti itulah pokoknya gambarannya. Oke, IPsec menggunakan subprotokol encapsulasi. Ini sudah pernah kita bicarakan, ya. Encapsulasi Security Payload (ESP). Oke, kita sebentar. Ya. Ada lagi yang di-file disebut dengan IDS, Intrusion Detection System, teman-teman. Apa itu? Sistem untuk mendeteksi adanya intrusion, teman-teman. Intrusion itu apa? Kegiatan yang bersifat anomali, tidak biasa anomali. Incorrect, yang salah. Ya, inappropriate, yang terjadi di jaringan atau di host. Intrusion itu dia deteksi nih, ada anomali nih, kejanggalan nih, aneh nih, atau ada yang salah nih, ya, atau yang tidak apresiasi gitu. Maka itu akan dicatat, ya. Nah itu sistem yang akan mendeteksi aja intrusion yang dilakukan oleh intruder, oleh penyelusup. IDS tugas tanggung jawabnya. Miripnya seperti ini teman-teman, alarm atau kamera, ya, atau CCTV ya. Oke, seperti itu. Kalau ada yang menyelusup, dia akan direkam, gitu ya. Apakah nanti itu menjadi sebuah file video atau bisa dirancang akan berbunyi alarmnya. Kalau berbunyi seperti alarm, mungkin sensor api ya teman-teman, sensor asap ya, kebakaran gedung ya, ada asap gitu, maka akan sensornya berbunyi dan sensornya mengeluarkan air, seperti itu. Ya, kalau ada sesuatu yang dicurigai oleh intruder, yang dilakukan oleh intruder,
Tetapi teman-teman IDS ini akan berlaku setelah kejadian teman-teman. Ya, alarm itu diciptakan orang berbunyi setelah kejadian kan. Alarm mobil kalian, motor kalian yang pakai alarm kan pasti ada gangguan dulu baru berbunyi ya teman-teman ya. Betul kan? Betul, Pak. Kalau nggak ada apa-apa gitu ya nggak akan berbunyi. Kecuali misalnya kadang-kadang ada yang sensornya sangat sensitif, ada petir ngeluduk gitu ya, bunyi dia sensornya. Tapi yang pasti itu harus terjadi dulu. Nah itu makanya IDS itu seperti itu. Oke, next. Tipe dasar IDS ada rule-based system berdasar atas database dari tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal, teman-teman. Jadi semua data yang masuk itu ada database-nya. Ya. Dan diberi tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal. Ada anomali nih, masukin dalam database-nya. Kalau ada lagi terjadi seperti itu, maka akan ada. Bagaimana antisipasi kalau ada serangan yang dikenal yang sudah ada di dalam database. Yang kedua, adaptive system. Bukan saja mempergunakan metode yang lebih canggih, teman-teman. Ya, adaptifnya lebih canggih daripada rule-based system ini, tetapi juga membuka kemungkinan untuk mendeteksi terhadap bentuk-bentuk penyusupan baru. Di rule-based system, dia nggak bisa, teman-teman. Rule-based system, dia hanya mendeteksi ya berdasarkan yang sudah dimasukkan ke dalam database, teman-teman. Misalnya, kegiatan A, B, C, D itu adalah kegiatan A, B, C, D adalah kegiatan yang dilarang. Masukkan ke dalam database. Jika terjadi ada kegiatan A yang masuk atau yang terdeteksi oleh database, maka akan diperingatkan gitu ya, akan dilarang. Tetapi kalau adaptif ini dia hampir sama rule based, tapi dia bisa mendeteksi terhadap bentuk-bentuk penyusupan baru. Tadi ada A, B, C, D, E. Ternyata ada F nih penyusupan baru. Ada intrusion misalnya gitu ya, maka dia langsung ya blokir atau dialihkan atau bagaimana. Itu yang namanya adaptive system, teman-teman. Oke. Sekali lagi teman-teman, ini hanya sifatnya hafalan ya teman-teman ya. Lalu IDS lagi, jenis IDS nih. Ya tadi tipe dasar, yang berikutnya adalah jenis IDS-nya. Ada Network Based Intrusion Detection System, NIDS. Ini adalah jenis IDS yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan, ya, network. Oke, bukan terhadap komputer, teman-teman, tetapi terhadap jaringan. Yang kedua adalah Host Based Intrusion Detection System, HIDS. Aktivitas sebuah host jaringan individual akan dipantau apakah terjadi sebuah percobaan serangan atau penyusupan. Kalau di sini lebih berat pada serangan kepada hostnya, teman-teman, bukan pada jaringan. Itu ya. Akan dilihat nih. Kalau tadi misalnya pos satpam, dia akan memantau nih jaringan yang masuk keluar itu siapa saja. Tetapi kalau si HIDS ini, maka dia akan melihat kegiatan di dalam setiap rumah atau masing-masing rumah. Kejadiannya apa nih? Perlu dicurigai nggak rumah ini? Oh itu mah yang nombogana gitu ya. Oh ini nggak pernah dilihat nih masuk ke rumah ini. Gitu. Apa yang terjadi? Itu kalau yang namanya HIDS itu. Lalu cara kerja IDS melakukan pendeteksian berbasis signatur, tanda tangan, teman-teman ya. Seperti halnya dilakukan oleh beberapa antivirus. Antivirus juga melakukan deteksi dengan signatur ini, teman-teman. Lalu mendeteksi adanya anomali, ya. Lalu memantau berkas-berkas sistem operasi. Jadi sistem operasi itu banyak berkas cache memory gitu ya, atau cache file gitu yang dipantau, teman-teman, berkas-berkas sistemnya. Oke, ya. Kelebihan dan kekurangan daripada IDS ini bisa kalian baca, teman-teman ya. Jadi tidak begitu berat juga, dapat mendeteksi eksternal hacker dan serangan internal jaringan, dapat disesuaikan dengan mudah dalam menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan, dapat dikelola secara terpusat, ya, dapat dikelola terpusat artinya oleh database network administrator gitu.
menyediakan pertahanan pada bagian dalam, menyediakan layer tambahan untuk perlindungan. Jadi tidak hanya satu layer, mungkin ditambah lagi layernya supaya menjadi kalau di istilah pas pampres ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu ya. Memonitor internet untuk mendeteksi serangan, itu kelebihan-kelebihannya teman-teman. Oke, tinggal dibaca. Lalu kekurangannya ini, lebih bereaksi pada serangan daripada mencegahnya teman-teman. Ya, dia lebih galak teman-teman kalau untuk kalau ada serangan. Tapi kalau sudah ada serangan yang bisa masuk, dia rada ciut teman-teman. Gitu ya. Menghasilkan data yang besar untuk dianalisis. Kenapa? Data-data itu terkumpul dan menjadi data yang besar. Akhirnya agak lebih sulit dianalisisnya teman-teman dibanding data yang sedikit. Nah ini kekurangannya IDS ini, rentan terhadap serangan yang rendah dan lambat teman-teman. Karena dia bereaksi dengan serangan yang lebih cepat, maka serangan yang lambat ya dan rendah, yang biasa-biasa dia kurang paten gitu. Itu kelemahannya. Tidak dapat menangani traffic jaringan yang terenkripsi. Nah ini nih paling bahayanya ya, kekurangannya. Tapi kelebihannya banyak juga. Kelebihannya ada 12, ini kekurangannya ada 7. Tidak dapat menangani traffic jaringan yang terenkripsi. Kalau ada paket data yang terenkripsi, dia tidak dapat menangani itu teman-teman traffic. Hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. Kalau nggak dikenal bagaimana? Bisa tembus juga. Tidak turut bagian dalam kebijakan keamanan yang efektif karena dia harus diset dulu, diatur dulu teman-teman ini. Ya. Tidak mengidentifikasi asal serangan. Kalau ada serangan dia tidak akan identifikasi serangannya dari mana sih. Yang jelas dia akan memblok itu serangan, tapi nggak perlu dia serangan itu dari mana gitu. Padahal kan dalam sistem jaringan yang paling bagus kan serangannya dari mana sih gitu. Supaya apa? Bisa diantisipasi. Apakah menggunakan DNS atau IP-nya yang diblok teman-teman. Tapi kalau serangannya asal serangan, wah tanpa melihat asal usulnya kan agak repot juga. Seperti itu teman-teman. Ya materi kita hanya sedikit, hanya melengkapi dari pertemuan yang kemarin. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman?